Kunjungan Pangeran Akihito ke Indonesia. Dibandingkan dengan Kerajaan Belanda, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan mantan penjajah Kerajaan Jepang jauh lebih harmonis di zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Selama masa pemerintahannya, sekalipun Soekarno tak pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda. Berbeda dengan Jepang, Soekarno setidaknya pernah 1 kali berkunjung formal ke Jepang pada tahun 1958 dan beberapa kali kunjungan tidak formal guna membahas masalah-masalah peran. Selama kunjungannya ke Jepang, Kaisar Jepang Hirohito menerima kedatangan Soekarno dengan penuh penghormatan. Presiden Soekarno membalas kehangatan Jepang manakala Kaisar Hirohito mengutus putra mahkotanya waktu itu, Pangeran Akihito, yang masih pengantin baru, untuk melakukan perjalanan resmi keliling dunia mengunjungi 37 negara bekas jajahan Jepang, termasuk Indonesia. Di bandara, para prajurit militer mengibarkan bendera Indonesia dan Jepang untuk menyambut kedatangan Pangeran Akihito beserta istrinya. Pangeran Akihito dan istrinya tiba di Bandara Kemayoran, Jakarta pada 30 Januari tahun 1962. Kedatangan mereka disambut meriah oleh Presiden Soekarno beserta jajaran kabinet. Presiden Soekarno memperkenalkan para pejabat tinggi kepada Pangeran Akihito dan juga para perwira militer yang menyambut mereka. Setelah itu upacara militer dilakukan dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara untuk menghormati kedatangan rombongan. Dalam pidatonya, Pangeran Akihito mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia karena sudah menyambut kedatangannya dengan hangat. Para pejabat pemerintah mengucapkan selamat datang kepada Pangeran Akihito dan Putri Michiko. Mereka dikalungi bunga sebagai bentuk penyambutan. Di Bandara Kemayoran, masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan tamu negara tersebut. Para penari tradisional juga disiapkan untuk menyambut kedatangan mereka. Di Indonesia, kedua pengantin baru tersebut dijamu dengan penuh penghormatan selama kunjungan resmi mereka dari 30 Januari hingga 4 Februari. Presiden Soekarno mengadakan sambutan meriah atas kedatangan Pangeran Akihito dan Putri Michiko. Dari Kemayoran, rombongan Akihito diajak Soekarno untuk mengunjungi Istana Negara. Di sana, putra mahkota Akihito dan istrinya bersama Soekarno disambut meriah oleh para media yang sudah menunggu kedatangan mereka. Pada malam harinya, diadakan jamuan makan malam yang dimeriahkan dengan acara pergelaran seni tradisional Indonesia. Keesokan harinya, rombongan putra mahkota akan melakukan beberapa agenda di Jakarta. Soekarno mengajak Pangeran Akihito untuk melihat proses pembuatan batik di Istana Negara, sambil menjelaskan beberapa hal tentang batik. Sepertinya penerus kekaisaran Jepang ini tertarik dengan batik yang ia lihat. Ibu Suk, yang merupakan seniman batik, menjelaskan bagaimana proses pembuatan batik tulis berkualitas tinggi. Selain melihat proses pembuatan batik, Presiden Soekarno juga mengajak Pangeran Akihito beserta istrinya untuk melihat pagelaran wayang kulit. Perunjukan itu dimeriahkan dengan alunan musik gamelan. Di hari yang sama, Pangeran Akihito beserta Putri Michiko menyempatkan diri untuk berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Akihito meletakkan karangan bunga untuk memberi penghormatan kepada para pahlawan yang gugur. Sore harinya, di Istana Negara putra mahkota dan Putri Michiko dianugerahi bintang Mahaputra oleh Presiden Soekarno. Keesokan harinya, mereka melanjutkan lawatan ke Bogor. Dalam perjalanan, Presiden Soekarno mengajak mereka untuk mencicipi buah durian yang dijual di sepanjang perjalanan. Sesampainya di Istana Bogor, Putri Michiko dan Pangeran Akihito disuguhkan tarian tradisional untuk menyambut mereka. Setelah itu Presiden Soekarno mengajak mereka untuk menghadiri jamuan makan. Setelah jamuan berakhir, Putri Michiko tampak mengobrol dengan beberapa penari tradisional yang mengiringi jamuan makan itu. Putri Michiko dan Presiden Soekarno menyapa para siswa yang datang di halaman Istana Bogor. Mereka akan melakukan pertunjukan untuk menghibur Pangeran Akihito dan rombongan. Pertunjukan yang dibawakan para siswa sepertinya membuat Putri Michiko menikmatinya. Pangeran Akihito sempat mengabadikan beberapa momen dengan memotret Putri Michiko dan Ibu Negara Hartini. Presiden Soekarno mengajak mereka untuk berkeliling di sekitar istana. Mereka diketahui mengunjungi kebun raya serta melihat koleksi-koleksi di sana. Setelah lawatan mereka di Bogor, keesokan harinya mereka melanjutkan lawatan ke Bali. Di sana, akan ada beberapa agenda yang mereka lakukan. Sambutan meriah diadakan ketika mereka tiba di Bandara Tuban, yang sekarang dikenal sebagai Bandara Udara Ngurah Rai.
Di Bali, Presiden Soekarno mengajak mereka untuk berkunjung ke Istana Tampak Siring. Di sana penyambutan meriah sudah disiapkan untuk kedatangan mereka. Di sepanjang perjalanan masyarakat sangat antusias untuk menyambut kedatangan putra mahkota Kekaisaran Jepang. Pangeran Akihito dan Putri Michiko disuguhkan dengan pertunjukan tradisional Bali, yaitu tari kecak. Mereka tampak menikmati pertunjukan itu. Sore harinya, Pangeran Akihito dan Putri Michiko tampak menikmati suasana di Istana Tampak Siring. Selain acara di atas, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai kegiatan mereka selama di Bali. Sebelum kepulangan mereka, sebagai cenderamata, Soekarno menghadiahi beberapa ikan emas yang disiapkan untuk dibudidayakan secara kawin silang dengan ikan koi Jepang. Rupanya upaya itu berhasil. Di masa pemerintahan Presiden Soeharto, Akihito dan Michiko yang sudah menjadi kaisar berkunjung kembali ke Indonesia dengan membawa buah tangan ikan hasil persilangan ikan emas dan ikan koi hasil bibit yang diberikan Presiden Soekarno. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.